Hai friends, welcome back to Junior Purba. Hari ini saya akan membahas mengenai Google Classroom, di mana saat ini sangat dibutuhkan bagi guru dan murid, dan saya akan membahas tutorial Google Classroom, bagaimana cara menggunakan Google Classroom untuk guru maupun untuk para murid. Google Classroom adalah merupakan fitur ruang belajar online bagi murid dan guru, dan Google Classroom merupakan produk Google yang dapat dimanfaatkan secara gratis untuk belajar dari rumah. Aplikasi ini dapat digunakan dengan menggunakan laptop atau PC dan juga dapat menggunakan ponsel. Dan di sini saya akan membahas tutorial cara menggunakan Google Classroom untuk guru maupun murid melalui laptop. Bagaimana cara menggunakannya? Yuk, tetap ikutin saya ya. Tapi sebelumnya, buat kamu yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya dan dibunyikan loncengnya. Yuk, let's check it out. Pertama-tama kita ketik Google Classroom di pencarian. Kemudian kita pilih Google Classroom. Kemudian kita klik Google Classroom. Dan kemudian kita continue, tapi sebelumnya kita harus mempunyai email Gmail terlebih dahulu. Nah, setelah kita continue, kita masuk ke tanda tambah. Kemudian kita create class. Kemudian kita checklist untuk menyatakan kita setuju dan continue. Kemudian kita create class dan kita kasih namanya, contohnya ini kelas 5, kemudian di section kita isi kesenian dan subjeknya kita isi contohnya create content. Kemudian di room kita isi juga contohnya kita tulis konten. Kemudian kita pilih create, lalu kita klik create. Dan ini sudah jadi untuk kelas 5 kesenian, dan di sini juga sudah ada kodenya. Dan kode tersebut nanti bisa kita bagikan kepada murid. Dan ini kodenya, kita blok dulu, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih copy, dan kode ini kita bagikan ke murid melalui email. Kita dapat membagikannya melalui email. Dan nanti setelah kita bagikan kepada para murid melalui email, nanti murid tinggal memasukkan kode tersebut sehingga mereka bisa masuk ke kelas 5 kesenian ini. Kemudian untuk menambahkan student, kita pilih people dan kemudian kita pilih tanda tambah, kemudian kita masukkan emailnya atau kita pilih email yang sudah ada di sini. Jika belum ada emailnya, kita ketik dan kita tambahkan. Dan ini contohnya saya menggunakan yang ada emailnya di sini, tinggal dipilih aja yang ada di email. Ini contohnya saya pilih salah satu, kemudian klik invite. Dan ini contohnya murid yang sudah kita invite. Kita sudah mempunyai satu murid, dan jika ingin menambah lagi, kita tinggal pilih tanda tambah yang di sebelah kanan. Kemudian kita tulis alamat emailnya, dan kalau belum ada alamat emailnya, kita tulis aja.
dan kita pilih invite lagi. Dan sekarang kita mempunyai 2 murid. Dan jika ingin menambah lagi, lakukan hal yang sama. Kemudian untuk memberikan tugas kepada murid, kita tinggal pilih create assignment. Kemudian di close aja yang ini. Kemudian kita kasih judulnya. Contohnya kita buat tugas buat konten. Kemudian kita isi instruksinya, tugas dikerjakan seminggu dan minggu depan dikumpul. Ini contohnya. Kemudian kita tinggal pilih create. Kita bisa lampirkan melalui Google Doc, melalui formulir, kita tinggal pilih saja. Ini contohnya kalau kita create melalui Google Doc. Dan di sini bisa juga untuk di view atau diedit di Google Doc. Atau kalau kita mau attach, kita tinggal attach bisa melalui file, Google Drive, link, atau bisa juga melalui YouTube. Dan ini contohnya kita pilih melalui Google Drive. Dan ini Google Drive saya. Kemudian kita tinggal pilih My Drive. Kemudian tugasnya udah ada di sini. Contohnya kita pilih salah satu. Kita tinggal klik aja. Lalu di insert. Dan ini sudah jadi. Kita tinggal kirimkan aja ke kelas 5 all student dan kita kasih due date atau tanggal untuk dikumpulkan. Contohnya kita pilih tanggal 29 Juli. Kemudian kita bisa juga create di topik, kita isi contohnya konten. Kemudian kita tinggal assign. Dan ini artinya kita sudah kirim ke seluruh murid untuk tugas yang kita berikan kepada murid-murid kita. Dan ini sudah terkirim tugasnya ke seluruh murid. Demikian penjelasan saya mengenai tutorial penggunaan Google Classroom untuk para guru dan murid. Semoga tutorial ini dapat membantu para guru dan murid dalam menjalankan tugasnya melalui online. Terima kasih dan see you di next video lainnya. Terima kasih.